Terima kasih Anda masih bersama kami di Sudut Pandang. Kita akan lanjutkan perbincangan dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad, tadi Ibu Nadia sudah banyak menjelaskan apa sebetulnya indikator gitu ya yang digunakan untuk memberikan vaksin kepada prioritas. Yang pertama adalah nakes dan kepada para aparat gitu. Kalau teman-teman dari Komnas HAM sendiri bagaimana melihatnya? Apakah ada indikator lain yang juga harus diperhatikan oleh pemerintah agar nanti vaksinasi ini sebetulnya tetap tepat sasaran dan juga tadi tidak melanggar hak asasi manusia? Skala prioritas itu memang harus dia berdasarkan satu kerangka berpikir yang logis. Tadi Ibu dari Kementerian Kesehatan mengatakan misalnya mendahulukan tenaga kesehatan. Argumennya apa? Argumennya karena mereka adalah garda terdepan, Ya, bukan saja untuk melindungi kesehatan mereka, tapi juga oke, karena mereka yang bertanggung jawab untuk melindungi warga yang lain, kan gitu. oke, Masuk akal, kan kurang lebih begitu ya. betul. Maka aspek tentaranya adalah tentara yang bertanggung jawab di dalam program kesehatan, Ya, bukan tentara dalam arti ya, menyeluruh. ya. Kalau tentara yang tugasnya sekarang ini sedang tempur atau lain-lain itu nggak termasuk menurut saya. Tapi kan Baik, banyak itu oke, di Wisma Atlet saya tahu ada banyak tentara yang bekerja di situ. Mereka jadi bukan tentara yang sedang operasi keamanan dan lain-lain. Nah, oke, yang kemudian berikutnya adalah orang-orang yang kita anggap memiliki kemampuan yang paling rendah. Jadi biasanya kalau di satu sisi kewajiban negara harus maksimal, di sisi lain tapi maksimal itu punya keterbatasan, sementara segmen masyarakatnya besar misalnya, maka yang paling lemah. hmm, Itulah yang harus menjadi oke. perhatian. Ini untuk yang kedua ini apakah termasuk mereka yang marginal dan kemudian tidak memiliki identitas gitu? Nah kemudian Ya, lembaga mana yang nanti harusnya secara maksimal begitu ya, mengakomodir, mengamati mereka agar mereka juga bisa mendapatkan haknya, Pak Ahmad? iya, nah, tadi kan disebut perangkat dari data NIK. Saya tidak menyalahkan karena Hmm, memang itu data ya, yang ya, kita miliki secara formal. Tapi kita harus tahu tadi seperti uh, Mas Imam bilang juga bahwa ada banyak masyarakat kita yang memang dia tidak terregistrasi ya. Problem registrasi penduduk kita kan sudah sekian lama meskipun sudah dibenahi belum juga terlalu baik ya. Masih ada sekian persen penduduk kita yang belum terregistrasi. Maka itu menurut saya harus ada langkah-langkah melibatkan pada hmm, hmm, struktur pemerintahan yang paling rendah, RT RW misalnya. Uh, dia punya kemampuan untuk kemudian mengakomodasi ya, orang-orang atau keluarga-keluarga yang mungkin di dalam data NIK, dalam data hmm, BPJS atau data-data formal lain itu tidak termasuk. Gitu. hmm, Karena apa? Karena mereka tadi saya katakan mungkin adalah orang-orang yang migrasi dari satu kota ke kota lain. ya, Dan biasanya mereka datang dari kelompok yang miskin ya. Jadi memudahkan pada mereka untuk mengakses itu juga bagian yang penting. Tapi tentu cara yang terbaik adalah kalau kita melibatkan struktur pemerintahan yang paling rendah karena mereka yang berhadapan. ya, Kalau yang di tingkat kementerian kan dia pasti berpegang pada data betul, yang resmi ya NIK, BPJS itu. Nggak mungkin lah kita berharap ibu kita dengan timnya sampai menjangkau Indonesia ini luar biasa luasnya. Jadi saya kira baik. harus didukung oleh aparat pemerintahan yang paling bawah tuh RT RW. Kalau di Sumatera Utara namanya kepala lingkungan, Oke. atau kepala dusun. Karena Jadi, mereka punya ya, tahu warganya yang mana yang sebetulnya oke, ada dalam catatan NIK, mana yang tidak gitu. Nah oke, ini yang harus dikawinkan. Kemudian tentu saja nanti akan ada pemilahan-pemilahan ya, juga. Karena kan sekarang vaksinasi yang akan didatangkan ini kan ada keterbatasan. Rakyat kita sekian ratus juta, kita nggak bisa penuhi semua, tentu berarti harus ada skala prioritas. oke, Yang mana yang paling rentan gitu. Tadi saya katakan kelompok miskin ke bawah misalnya, termasuk yang tidak terdata. Dahulukanlah mereka. Sementara tadi kita juga sudah mendahulukan tenaga kesehatan yang menurut saya sangat sangat logis ya argumentasinya. Saya kira begitu. baik, Nanti secara bertahap baru kemudian kita datangkan lagi vaksin berikutnya oke, supaya kemudian keseluruhan masyarakat bisa mendapatkan. Tetapi memang ada problem yang menurut saya secara sangat serius yang tadi kita belum bicarakan, itu soal sosialisasi. Jadi kontroversi yang saya sih sebetulnya sebagai ketua Komnas selalu kesal karena kenapa kita mengedepankan kontroversi dari dulu ya soal halal atau tidak halal, soal macam-macam oke, lah. Bahkan baik, kadang-kadang yang berbau ideologis, menurut saya nggak ada relevansinya gitu. nah ini, Karena saya dokter, saya oke, kalau bicara kan dokter biasanya baik, kita harus jeda dulu narasumber, kita harus jeda dulu pemirsa, tetap bersama kami di Sudut Pandang.